teman-teman, kembali lagi di Dipta Channel. Nah, sebelum lanjut ke video, silahkan di like, komen, dan subscribe. 5, 4, 3, 2, 1. Materi kali ini itu mengenai tentang pusat pertumbuhan wilayah. Nah, perkembangan wilayah yang diawali dengan munculnya pusat pertumbuhan. Nah, tahukah Anda yang dimaksud dengan pusat pertumbuhan tersebut adalah apa? Nah, pusat pertumbuhan yakni wilayah atau kawasan yang pertumbuhannya sangat pesat, sehingga karena kepesatannya tersebut dijadikanlah sebagai pusat pembangunan yang mempengaruhi kawasan-kawasan lain yang ada di sekitarnya. Dengan adanya kawasan-kawasan yang dijadikan sebagai pusat pertumbuhan tersebut, diharapkan nantinya kawasan-kawasan yang ada di sekitarnya turut terpengaruh dan terpicu untuk maju. Nah, beberapa contoh yang dikatakan sebagai kawasan tersebut merupakan pusat pertumbuhan, diantaranya adalah Kota Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, atau Jabodetabek. Dalam perkembangannya, pusat pertumbuhan wilayah dapat dipengaruhi oleh 3 faktor, yakni lokasi, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Faktor lokasi tersebut adalah daerah yang dimiliki lokasi yang strategis akan berkembang lebih cepat daripada daerah lainnya. Faktor lokasi tersebut memiliki 2 unsur, diantaranya adalah areal, dan yang kedua adalah situasi. Areal tersebut merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi internal suatu wilayah. Kemudian situasi adalah daya jangkau suatu wilayah untuk memberikan pelayanan sosial bagi wilayah lain yang ada di sekitarnya. Kemudian faktor sumber daya alam. Suatu wilayah yang memiliki sumber daya alam yang strategis dan cadangannya yang melimpah biasanya akan berkembang menjadi pusat pertumbuhan bagi daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Kemudian faktor sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sini adalah memegang peranan yang paling penting dalam memajukan wilayah guna menciptakan suatu pusat pertumbuhan wilayah yang diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi untuk pengelolaan wilayah tersebut. Pusat pertumbuhan akan lebih berkembang apabila didukung dengan fasilitas penunjang lainnya yang memadai. Nah, beberapa fasilitas penunjang diantaranya adalah jalan, jaringan listrik, jaringan telepon, pelabuhan laut dan udara, fasilitas air yang bersih, penyediaan bahan bakar, serta prasarana kebersihan lain. Adapun teori pusat pertumbuhan. Nah, suatu pusat pertumbuhan dapat terbentuk secara alami atau melalui perencanaan. Perencanaan yang dilakukan didasarkan beberapa teori pusat pertumbuhan. Di antaranya yang pertama teori tempat sentral, kemudian teori yang kedua teori kutub pertumbuhan, dan yang ketiga teori pusat pertumbuhan. Kemudian yang keempat adalah teori polarisasi ekonomi. Nah, yang pertama teori tempat sentral, di mana teori tempat sentral tersebut dikemukakan oleh Walter Christaller yang merupakan seorang ahli geografi yang berasal dari Jerman. Teori tersebut didasarkan pada lokasi pola persebaran permukiman dalam ruang. Dalam suatu ruang, kadang ditemukan persebaran pola permukiman desa dan kota yang berbeda ukuran luasnya. Teori pusat pertumbuhan tersebut diperkuat oleh pendapat August Loss pada tahun 1945. Nah, tempat-tempat tersebut diasumsikan sebagai titik simpul dari suatu bentuk geometris berdiagonal yang memiliki pengaruh terhadap daerah yang ada di sekitarnya. Hubungan antara suatu tempat sentral dan tempat sentral yang lainnya yang ada di sekitarnya tersebut membentuk jaringan sarang lebah. Kemudian teori yang kedua, teori kutub pertumbuhan. Nah, konsep kutub pertumbuhan tersebut dikemukakan oleh Peruk, seorang ahli yang berasal dari Prancis pada tahun 1950. Nah, menurutnya mengungkapkan kutub pertumbuhan tersebut merupakan pusat-pusat dalam arti keruangan yang abstrak sebagai tempat memancarnya kekuatan-kekuatan sentrifugal dan tertariknya kekuatan-kekuatan sentripetal. Teori yang ketiga adalah teori pusat pertumbuhan. Teori pusat pertumbuhan tersebut dikemukakan oleh
Boudou-Pili yang berasal dari Prancis dan mengemukakan pusat pertumbuhan adalah sekumpulan fenomena geografis dari semua kegiatan yang ada di permukaan bumi. Yang terakhir, yang keempat, teori polarisasi ekonomi. Nah, teori ini dikemukakan oleh Gunnar Myrdal yang setiap daerahnya mempunyai pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik bagi tenaga buruh dari pinggiran. Pusat pertumbuhan tersebut juga mempunyai daya tarik terhadap tenaga yang terampil, modal dan barang-barang dagangannya tersebut menunjang pertumbuhan suatu lokasi. Pengaruh pusat pertumbuhan. Nah, berikut merupakan pengaruh yang ditimbulkan dari pusat pertumbuhan yang berkembang di suatu wilayah. Yang pertama adalah pemusatan sumber daya manusia, perkembangan ekonomi, kemudian perubahan sosial budaya. Yang pertama, pemusatan sumber daya manusia. Nah, munculnya pusat pertumbuhan di suatu wilayah akan menarik tenaga kerja yang banyak. Para pekerja dari luar wilayah akan pindah dan menetap di wilayah pusat pertumbuhan sehingga terjadi pemusatan penduduk atau sumber daya manusia. Contohnya misalkan penambangan batu bara di wilayah Kalimantan yang memerlukan banyak tenaga kerja dari luar wilayah. Kemudian yang kedua, perkembangan ekonomi. Pusat pertumbuhan yang muncul di suatu wilayah akan meningkatkan kegiatan perekonomian di wilayah tersebut. Kesempatan kerja yang banyak dari berbagai bidang dan arus barang kebutuhan hidup berdampak pada perkembangan usaha-usaha ekonomi lainnya. Sebagai contoh, misalkan munculnya pusat pertumbuhan yang berawal dari kegiatan penambangan batu bara, merangsang tumbuhnya kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya seperti warung makan, pasar penginapan, toko kelontong, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah perubahan sosial budaya. Nah, wilayah pusat pertumbuhan cenderung memiliki penduduk yang makin padat. Nah, kepadatan penduduk tersebut yang meningkat serta kemajuan komunikasi dan transportasi akan pengaruh pada kehidupan sosial budaya penduduknya. Pengaruh pusat pertumbuhan yang semakin berkembang terhadap sosial budaya diantaranya adalah penduduk termotivasi untuk memiliki keterampilan dan pengetahuan guna mengatasi masalah akibat perubahan sosial budaya. Kemudian terjadi pencampuran budaya, arus informasi dari luar wilayah semakin meningkat, status sosial akan meningkat seiring peningkatan kesejahteraan hidup, perubahan sikap penduduk terhadap disiplin waktu, penggunaan uang, dan pemilikan kebutuhan hidup. Batas-batas dalam pusat pertumbuhan wilayah. Batas wilayah pertumbuhan merupakan batas yang pengaruh terluar suatu wilayah yang mengalami pertumbuhan. Nah, suatu wilayah yang sedang tumbuh memiliki batas-batas pengaruh yang berbeda-beda. Di antaranya yang pertama adalah penentuan batas wilayah pertumbuhan, kemudian pendekatan batas wilayah pertumbuhan. Yang pertama, penentuan batas wilayah pertumbuhan. Sebuah pusat pertumbuhan memiliki daerah pengaruh yang jumlahnya lebih dari satu. Hal tersebut disebabkan pusat pertumbuhan menawarkan berbagai jenis barang dan pelayanan. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kota terhadap daerah sekitarnya dilakukan dengan menyusun indeks. Indeks yang dimaksud menunjukkan keterkaitan kota dengan daerah yang ada di sekitarnya. Nah, indeks yang dimaksud adalah distribusi surat kabar lokal dengan daerah sekitarnya, kemudian pelayanan transportasi umum, penjualan barang dengan enceran di kecamatan oleh pedagang besar di kota, kemudian persebaran sekolah-sekolah tertentu, banyaknya pelajar dan jauh dekatnya jarak asal para pelajar tersebut. Kemudian wilayah cakupan pelayanan dari rumah sakit pusat dan wilayah persebaran berita atau hiburan lewat siaran radio. Selain berdasarkan indeks yang ada di atas yang sudah dikemukakan, untuk menentukan batas wilayah pertumbuhan dapat juga dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, penentuan batas wilayah pertumbuhan secara kualitatif diantaranya adalah dilakukan dengan melakukan survei langsung atau kunjungan langsung. Dengan demikian, pastinya Anda akan mengetahui secara langsung batas-batas pertumbuhan wilayah, misalnya dengan mengunjungi perbatasan kota, desa, atau provinsi.
Kemudian secara kuantitatif. Nah, penentuan batas wilayah pertumbuhan secara kuantitatif merupakan cara penentuan batas wilayah berdasarkan ukuran-ukuran dari variabel-variabel tertentu. Penentuan tersebut dapat dilakukan dengan menghitung matematis, diantaranya adalah dengan menggunakan rumus teori titik henti. Nah, rumus teori titik henti tersebut yang dimaksud adalah di mana rumusnya adalah THAB sama dengan DAB dibagi 1 tambah akar PA dibagi PB. Nah, jadi keterangannya di sini adalah THAB tersebut merupakan jarak lokasi titik henti yang diukur dari wilayah pertumbuhan dengan penduduk lebih kecil. Kemudian DAB tersebut adalah jarak antara wilayah pertumbuhan A dan B. Kemudian PA tersebut adalah jumlah penduduk wilayah pertumbuhan yang lebih besar. Kemudian PB tersebutlah jumlah penduduk wilayah pertumbuhan yang lebih kecil. Selanjutnya adalah pendekatan batas wilayah pertumbuhan. Nah, batas-batas pusat pertumbuhan tersebut dapat dijelaskan dalam 2 pendekatan, di mana teori gravitasi dan teori titik henti. Teori gravitasi tersebut pendekatan analisis wilayah selain faktor kependudukan adalah analisis terhadap pola hubungan atau interaksi antar wilayah ataupun antar bagian wilayah yang satu dengan yang lainnya. Kemudian teori titik henti. Teori tersebut berusaha memberikan suatu cara dalam memperkirakan suatu lokasi garis batas yang memisahkan wilayah perdagangan dari 2 kota yang berbeda ukurannya. Teori titik henti atau TH tersebut di antaranya adalah digunakan untuk menentukan lokasi suatu unit usaha ekonomi, pasar, SPBU, dan shopping sentral. Kemudian menentukan lokasi sarana kesehatan, rumah sakit, klinik, dan lain sebagainya. Kemudian menentukan lokasi sarana pendidikan, sekolah, kampus, dan lainnya. Nah, rumusnya adalah sama juga seperti yang dikemukakan di atas, di mana THAB sama dengan DAB dibagi 1 tambah akar PA dibagi PB. Keterangannya di sini adalah THAB tersebut merupakan jarak lokasi titik henti, kemudian DAB tersebut adalah jarak kedua kota, kemudian PA adalah jumlah penduduk terbanyak, dan PB jumlah penduduk sedikit. Terima kasih kalian sudah menonton video ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.